Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman SD 2 bertemu lagi bersama Pak Ridwan, pelajaran bahasa Indonesia. Nih teman-teman, apa yang akan kita pelajari? Sebelumnya Pak Ridwan mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang selama semester kemarin sudah semangat dalam belajar bahasa Indonesianya. Dan hari ini kita bertemu lagi ya di semester 2 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai menyampaikan pesan isi cerita ya, menyampaikan pesan isi dari cerita. Di sini Pak Ridwan punya sebuah cerita pendek ya, cerita sederhana. Nanti akan Pak Ridwan bacakan, lalu Pak Ridwan juga akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dalam isi cerita ini, mengenai apa sih, kemudian pesannya itu apa sih yang disampaikan. Nah, nanti kalian menyampaikan juga kepada orang tua kalian ya, mengenai isi dari cerita ini. Baik, Pak Arjon akan bacakan ceritanya ya. Ceritanya di sini berjudul Pemulung yang Jujur. Pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa mencari barang-barang rongsokan dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya. Ayah Jaka sudah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Jaka berhenti sekolah karena tidak punya biaya. Jaka selalu menolong orang lain. Ia tidak malu menjadi seorang pemulung. Ia juga rajin sholat 5 waktu. Suatu ketika, Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari rongsokan. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah dompet yang tergeletak di jalan. Jaka mengambilnya, tapi ia tidak berani membuka dompet itu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sepertinya kebingungan mencari sesuatu. Lalu Jaka bertanya kepada ibu itu, apa yang sedang dia cari? Lalu ibu itu menjawab bahwa ia sedang mencari dompetnya yang jatuh. Jaka bertanya pada ibu itu, seperti apa bentuk dan warna dompetnya? Ibu itu menjawab bahwa dompetnya berwarna merah. Lalu Jaka memberikan dompet yang tadi ia temukan di jalan. Ibu tadi merasa senang dan berterima kasih kepada Jaka. Ibu yang tadi juga memberikan uang 100.000 kepada Jaka. Tapi Jaka menolaknya dengan alasan bahwa sesama manusia kita harus saling tolong
menolong. Ibu tadi bangga dan kagum kepada Jaka. Itu ceritanya ya mengenai pemulung yang jujur. Pak Rijuan bacakan lagi ya. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa mencari barang-barang rongsokan dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya. Ayah Jaka sudah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Jaka berhenti sekolah karena tidak punya biaya. Jaka selalu menolong orang lain. Ia tidak malu menjadi seorang pemulung. Ia juga rajin sholat 5 waktu. Suatu ketika, Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari rongsokan. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah dompet yang tergeletak di jalan. Jaka mengambilnya, tapi ia tidak berani membuka dompet itu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sepertinya kebingungan mencari sesuatu. Lalu Jaka bertanya kepada ibu itu, apa yang sedang dia cari? Lalu ibu itu menjawab bahwa ia sedang mencari dompetnya yang jatuh. Jaka bertanya pada ibu itu, seperti apa bentuk dan warna dompetnya? Ibu itu menjawab bahwa dompetnya berwarna merah. Lalu Jaka memberikan dompet yang tadi ia temukan di jalan. Ibu tadi merasa senang dan berterima kasih kepada Jaka. Ibu yang tadi juga memberikan uang 100.000 kepada Jaka. Tapi Jaka menolaknya dengan alasan bahwa sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Ibu tadi bangga dan kagum kepada Jaka. Selesai. Itu teman-teman cerita mengenai kisah pemulung ya, yang judulnya Pemulung yang Jujur. Tadi dalam cerita tadi di mana ada seorang anak bernama Jaka ya. Jaka ini seorang pemulung. Jaka putus sekolah atau berhenti sekolah karena tidak punya biaya. Dan ayah Jaka juga sudah meninggal dunia ketika Jaka masih kecil. Jaka menjadi pemulung karena apa? Karena ingin membantu orang tuanya, yaitu ibunya, ya. Terus Jaka waktu itu sedang mencari rongsokan dan sedang mendorong gerobaknya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah dompet di jalan yang terjatuh dan tergeletak di jalan. Lalu Jaka mengambilnya, tapi ia tidak berani membuka dompet itu karena takut dan juga itu bukan miliknya. Tiba-tiba Jaka melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Lalu Jaka bertanya pada ibu tadi ya, ibu yang sedang kebingungan tadi. Jaka bertanya pada ibu yang tadi, dia sedang mencari apa sih kok kebingungan seperti itu? Lalu ibu itu menjawab, ibu itu sedang mencari dompetnya yang hilang jatuh, katanya. Terus Jaka bertanya kepada ibu itu, bentuk dompetnya dan warnanya seperti apa? Lalu ibu itu menjawab bahwa dompetnya itu berwarna merah. Nah, karena tadi dompet yang Jaka temukan berwarna merah dan sama seperti apa yang ibu tadi bilang, maka Jaka memberikan dompet itu kepada ibu yang tadi. Ibu itu merasa senang karena sudah menemukan dompetnya yang hilang tadi. Dan ibu tadi memberikan
uang 100.000 kepada Jaka sebagai imbalannya. Tapi Jaka menolaknya dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa sesama manusia itu harus saling tolong-menolong. Lalu ibu itu bangga kepada Jaka dan berterima kasih kepada Jaka. Nah, itu teman-teman ya ceritanya. Di situ ada seorang anak ya, Jaka itu sebagai pemulung. Lalu teman-teman, apa sih pesan dari cerita yang barusan kita dengarkan ini? Pesannya adalah bahwa kita harus menjadi orang yang selalu jujur, ya. Kita harus selalu menjadi orang yang jujur dan juga menjadi orang yang selalu membantu orang lain, ya. Membantu orang lain. Selain itu juga kita diajarkan juga untuk selalu menolong orang tua, kemudian menolong orang lain, berbuat jujur, berbuat baik, kemudian tidak malu apapun pekerjaan kita, ya, dan tetap harus semangat. Jadi pesannya adalah kita harus menjadi orang yang jujur dan orang yang selalu menolong sesama. Itu pesannya ya. Baik, teman-teman, itu adalah cerita singkat ya mengenai pemulung yang jujur. Selanjutnya, nanti kalian sampaikan pesan yang cerita ini kepada orang tua kalian. Ya, nanti cerita ini pesannya silahkan oleh kalian disampaikan. Cerita ini tentang apa sih? Kemudian kita harus seperti apa sih? Nah, nanti kalian bercerita kepada orang tua kalian. Ya, Pak Ridwan tunggu ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Oke? Baik, Pak Ridwan akhiri dulu. Nanti ini akan Pak Ridwan share di grup ya, bentuk PDF ininya. Baik, Pak Ridwan pamit. Sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.